Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah penjelasan mengenai artikel ilmiah yang telah disusun oleh kelompok 7A, mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Geodesi 2020, dengan judul Dampak Penggantian Kantong Plastik Menjadi Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Bagian abstrak. Sekarang ini, kebutuhan akan kantong plastik sebagai wadah untuk barang-barang belanjaan sangat tinggi. Bahkan dalam setiap pembelian baik dalam jumlah besar maupun kecil, kantong plastik selalu menjadi pilihan utama yang disediakan. Maraknya penggunaan kantong plastik ini dikarenakan penggunaannya yang sangat mudah dan dapat ditemukan di mana saja. Meskipun begitu, tidak dapat disangkal bahwa penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat menimbulkan efek permasalahan yang besar. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan timbul pencemaran lingkungan mengingat bahwa sampah plastik baru dapat terurai dalam 5-6 dekade. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat himbauan untuk memakai kantong belanja ramah lingkungan sebagai ganti kantong plastik. Dalam artikel ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, dapat disimpulkan bahwa kantong belanja ramah lingkungan merupakan solusi pengganti kantong plastik yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Kantong belanja ramah lingkungan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, contohnya seperti kertas, kain, polyester, maupun materi daur ulang lainnya. Selain itu, kantong ini juga dirancang memiliki ketebalan yang memadai sehingga tidak hanya dapat digunakan satu kali, melainkan juga berulang kali. Bagian pendahuluan. Setengah abad yang lalu, masyarakat belum banyak mengenal plastik. Mereka lebih banyak menggunakan berbagai jenis bahan organik. Pada dekade 70-an, orang masih menggunakan tas belanja dari rotan, bambu, wadah makanan dan membungkus makanan dengan daun jati atau daun pisang. Sedangkan sekarang kita berhadapan dengan barang-barang plastik sebagai pengganti bahan organik. Padahal, perlu kita ingat bahwa sampah jenis plastik sangat sulit terurai. Walaupun sudah dipendam dalam tanah, namun tetap sulit hancur atau terdegradasi, non-biodegradable. Sampah plastik ini membutuhkan waktu beberapa generasi kehidupan hingga ratusan tahun baru dapat terurai atau terdekomposisi dengan sempurna oleh tanah. Saat ini, cara yang sudah banyak digunakan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik adalah mengelola sampah plastik dengan konsep 3R, yaitu singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Salah satu konsep daur ulang jenis recycle adalah pirolisis, yaitu mengolah atau memproses sampah plastik menjadi bahan bakar. Selain untuk mengurangi jumlah sampah plastik, proses pirolisis sangat bermanfaat karena dapat menghasilkan bahan bakar minyak dengan nilai energi yang cukup tinggi. Dari kegiatan recycle, dengan proses pirolisis 1 kg sampah plastik jenis polyolefin dapat menghasilkan 950 ml bahan bakar minyak. Selain penggunaan cara 3R, salah satu cara mengurangi penggunaan plastik adalah dengan menggantikan bahan plastik dengan bahan lain yang bisa lebih awet dan ramah lingkungan. Sebagai contoh adalah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong belanja plastik di beberapa daerah, antara lain Banjarmasin, Balikpapan, Bogor, Denpasar, dan DKI Jakarta. Kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menjaga lingkungan hidup, plastik merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara terbesar kedua di dunia yang membuang sampah plastik ke laut setelah Cina. Konsumsi plastik di Indonesia mencapai 17 kg per tahun, dengan pertumbuhan konsumsi mencapai 6-7% per tahun. Beberapa alternatif dalam mengganti kantong plastik dengan kantong berbahan alternatif ramah lingkungan antara lain ditawarkan oleh beberapa jenis kantong, seperti kantong Avani Eco yang berbahan dasar singkong, kantong Eco Plus yang berbahan dasar tepung tapioka, kantong Evoware berbahan dasar rumput laut, plastik nanoselulose yang terbuat dari tanaman-tanaman kecil, plastik sulapak yang dibuat dari kayu, dan kantong evokatif desain yang berbahan dasar jamur. Bagian metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang dimana pengambilan informasi dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber referensi yang mendukung penelitian ini. Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting di mana setelah seseorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca, dan dikaji, dicatat, serta dimanfaatkan. Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing di lingkungan perpustakaan, sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Pengumpulan data dengan mengumpulkan kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertai jurnal ensiklop dan bahan-bahan khusus lain yang terkait untuk dikaji. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat. Teknik menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif dengan mengutip pendapat-pendapat yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Bagian kesimpulan. Indonesia tercatat sebagai negara terbesar kedua di dunia yang membuang sampah plastik ke laut. Tingginya angka konsumsi kantong plastik ini disebabkan karena penggunaannya yang mudah serta dapat ditemukan di mana saja. Akan tetapi, penggunaan kantong plastik yang berlebihan dapat menimbulkan efek permasalahan yang besar mengingat sampah plastik membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu cara mengurangi tingginya penggunaan plastik adalah dengan menggantikan bahan plastik dengan bahan lain yang bisa lebih awet dan ramah lingkungan. Sebagai contoh, beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong belanja plastik dan digantikan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari kertas, kain, polyester, maupun materi daur ulang lainnya. Selain kebijakan tersebut dinilai efektif menurunkan tingkat konsumsi plastik, juga dapat menjadi peluang industri bagi UMKM yang mengembangkannya. Adapun kendala dari penggunaan kantong plastik ramah lingkungan adalah dinilai dari lebih mahal dan sulit dicari. Sekian penjelasan dari artikel ilmiah kelompok 7A mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Geodesi 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.